I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini aku akan memaparkan materi tentang diare dari mata kuliah farmakoterapi gangguan gastrointe, yaitu dosen pengampu apoteker Iis Kurniawati SSEM. Baik, di sini saya tidak sendiri, ada teman saya Tiara Arpa dan Andita Maulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai videonya. Stay tune ya guys. Baik, yang pertama yaitu ada definisi diare. Apa sih definisi diare itu? Diare adalah kondisi buang air besar dengan konsistensi feses yang cair atau lembek dan terjadi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Diare dapat bersifat akut kurang dari 14 hari, persisten kurang dari 14 hari, atau kronik kurang dari 30 hari. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi diare. Diare terjadi akibat gangguan keseimbangan antara absorpsi dan sekresi air serta elektrolit di usus. Mekanismenya meliputi yang pertama osmotik, zat tidak terserap menarik air, contohnya yaitu intoleransi laktosa. Yang kedua ada sekretorik, usus mengeluarkan cairan berlebih, contohnya yaitu kolera. Yang ketiga ada inflamasi atau eksudatif, mukosa usus rusak akibat infeksi atau penyakit radang. Dan yang terakhir ada motilitas meningkat, peristaltik terlalu cepat, waktu penyerapan berkurang. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, etiologi diare biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama virus, kemudian bakteri, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella. Rotavirus dan Escherichia coli adalah dua agen etiologi paling umum dari penyebab diare sedang hingga berat di negara-negara berpenghasilan rendah. Terakhir ada parasit Giardia lamblia, Entamoeba histolytica. Gejala diare juga dapat bervariasi tergantung penyebabnya. Namun, secara umum meliputi beberapa hal seperti buang air besar cair atau encer 3 kali dalam 24 jam. Kemudian kram atau nyeri perut, demam, mual dan muntah, perut kembung, diare berdarah. Dan yang terakhir, tanda dehidrasi seperti mulut kering, mata cekung, lemas, turgor kulit menurun terutama pada anak-anak dan lansia. Nah, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena diare contohnya adalah yang pertama, kurangnya akses air bersih, kedua, sanitasi dan kebersihan lingkungan buruk, ketiga, kebiasaan cuci tangan yang tidak baik, keempat, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, kemudian yang kelima, malnutrisi terutama pada anak-anak, keenam, imunofisiensi misalnya HIV atau AIDS, ketujuh, usia rentan anak kurang dari 5 tahun dan lansia. Nah, yang terakhir yaitu perjalanan ke daerah endemis diare, travelers diarrheae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait pemeriksaan pada penyakit diare. Yang pertama yaitu ada anamnesis, mewawancarai pasien atau kepada orang tua pasien, yaitu seperti frekuensi dan konsistensi BAB. Yang dimana pasien tersebut akan ditanya apakah dalam sehari ini sudah berapa kali BAB, atau apakah BAB tersebut berbentuk cairan, apakah BAB tersebut berdarah atau berlendir. Kemudian pasien tersebut akan ditanya apakah ada gejala penyerta lainnya seperti adanya demam, pusing, lemas, dan mual muntah. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu seperti pemeriksaan ada tandanya
tanda dehidrasi, yaitu tanda dehidrasi itu seperti kulit kering, mata cenderung cekung, kemudian mulut kering. Yang kedua, ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini seperti feses yang lengkap untuk mencari tahu apakah pada feses tersebut ada keluar darah atau sel darah putih atau parasit dalam feses. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu ada terapi farmakologis terhadap penyakit diare. Yang pertama yaitu ada rehidrasi atau penggantian cairan. Pada penggantian cairan ini, pasien akan diberikan oralit. Oralit ini merupakan pilihan pertama untuk kasus diare ringan dan sedang. Nah, oralit ini mengandung garam dan gula yang tepat untuk membantu tubuh menyerap cairan kembali. Yang kedua yaitu ada infus cairan yang diberikan apabila pasien tersebut telah dehidrasi yang sangat parah sehingga tidak dapat meminum oralit. Yang kedua yaitu ada obat yang dapat meringankan gejala. Yang pertama ada obat zinc. Di sini sangat direkomendasikan untuk anak-anak yang diare karena membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi keparahan pada diare. Penggunaan pada zinc ini diberikan selama 10 hari sampai 14 hari. Yang kedua yaitu ada obat loperamid. Obat ini dapat mengurangi frekuensi BAB, tapi obat ini hanya dapat digunakan atau dikonsumsi oleh orang dewasa yang diare pada pasien tersebut yang disebabkan bukan oleh infeksi, sehingga tidak boleh diberikan kepada anak-anak karena dapat memiliki risiko yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada probiotik. Nah, probiotik ini merupakan bakteri baik yang dapat membantu memulihkan flora usus yang sangat sehat dan mempercepat penyembuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada studi kasus dari penyakit diare dengan identitas pasien seorang anak laki-laki bernama Aditya Fadila berusia 2 tahun 10 bulan dengan berat badan 11 kg. Pasien ini tinggal di lingkungan padat penduduk dengan sanitasi dan sumber air bersih yang kurang memadai. Anamnesisnya yaitu seorang ibu dan seorang anak laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan utama bahwa seorang anak laki-laki tersebut buang air besar cair lebih dari 7 kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Ibu pasien mengatakan bahwa feses pada anak laki-laki tersebut berwarna kekuningan, tidak berlendir, dan tidak berdarah. Namun, pasien juga mengalami muntah sebanyak 3-4 kali disertai dengan demam ringan sejak 2 hari terakhir, sehingga nafsu makan pada pasien menurun, yang pasien tersebut menjadi rewel dan lebih banyak menangis. Tetapi, pasien ini masih bisa minum walaupun tidak sebanyak pada biasanya. Ibu pasien menyebutkan bahwa Aditya sering jajan makanan ringan dan minuman kemasan dari pedagang keliling. Air yang dikonsumsi berasal dari depot air isi ulang, tetapi tidak ada anggota keluarga lain yang mengalami keluhan yang serupa. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Dokter memeriksa keadaan umum pada anak tersebut dan menemukan bahwa pasien ini tampak lemah, rewel, dan menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti mata cekung, mulut tampak kering, dan kulit juga menjadi kering. Kemudian denyut nadi pada pasien tersebut meningkat menjadi 125 kali per menit. Suhu tubuh pada pasien tersebut mencapai 38,3 derajat Celcius dan pernapasan sedikit cepat. Berdasarkan gejala klinis ini, pasien dinyatakan mengalami dehidrasi ringan sampai sedang. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dilakukan pemeriksaan feses lengkap. Hasilnya menunjukkan konsistensi cair, tidak ada darah, namun ditemukan leukosit positif. Pemeriksaan antigen rotavirus menunjukkan hasil positif. Hasil elektrolit darah memperlihatkan kadar kalium sedikit menurun atau hipokalemia yang ringan. Namun natrium klorida dan fungsi ginjal masih dalam batas normal. Nah, diagnosis pada pasien tersebut yaitu dokter menegakkan diagnosis diare akut karena infeksi rotavirus disertai dehidrasi sedang dan hipokalemia ringan. Penata laksanaannya yaitu yang pertama, terapi rehidrasi. Pasien diberikan cairan oralit sebanyak 75 ml per kilogram berat badan untuk 4 jam pertama, yaitu sekitar 825 ml dengan pemberian dilanjutkan secara bertahap
setelah setiap buang air besar sebanyak 100-200 ml per kali. Jika pasien tidak mau minum atau muntah-muntah terus, pemberian orali tersebut digantikan dengan cairan intravena atau diinfus. Yang kedua yaitu ada zinc. Zinc ini diberikan sebanyak 20 mg sehari selama 10 hari. Sesuai rekomendasi WHO untuk anak dengan diare, zinc ini membantu mempercepat pemulihan mukosa usus dan mengurangi lama serta keparahan diare. Yang ketiga yaitu ada probiotik. Dokter memberikan suplemen probiotik seperti Lactobacillus untuk membantu pemulihan flora usus yang sehat. Sekian pemaparan dari saya lanjutkan kepada moderator. Sekian materi mengenai diare dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.